Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Pada hari yang berbahagia ini, kami dari SGD A1 akan mempresentasikan student project kami dengan judul Diabetes mellitus tanpa komplikasi. Berikut adalah susunan dari anggota SGD A1. Baik, kita awali dengan bab 1 pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Putu Mirawahis Buya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 215. Adapun yang melatar belakangi dalam penulisan student project ini yaitu diabetes mellitus kini menjadi masalah kesehatan global dengan 530 juta kasus dan hampir setengahnya tidak terdiagnosis. Indonesia menempati posisi kelima di dunia dengan lebih dari 19 hingga 28 juta penderita. Dan angka ini terus meningkat sebagaimana yang ditujukan oleh SKI tahun 2023. Kondisi ini menuntut penguatan layanan primer karena upaya pencegahan dan deteksi dini masih belum merata. DEM tanpa komplikasi adalah fase krisis karena belum terjadi kerusakan organ, sehingga menjadi titik terbaik untuk intervensi preventif yang efektif. Pada tahap ini, keberhasilan sangatlah ditentukan oleh diagnosis yang sistematis, identifikasi faktor resiko, perubahan perilaku, dan juga kepatuhan dari pasien itu sendiri. Pendekatan kedokteran keluarga menjadi penting karena mengintegrasikan aspek klinis dan juga biopsikososial, termasuk dinamika keluarga yang mempengaruhi manajemen penyakit. Namun, layanan primer masih menghadapi tantangan dalam menerapkan pendekatan yang benar-benar komprehensif. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk merumuskan pendekatan dan juga tata laksana dari kedokteran keluarga yang sistematis dan menyeluruh, mulai dari pemeriksaan, analisis risiko, hingga intervensi yang mencakup pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier, agar pengelolaan DM tanpa komplikasi dapat lebih efektif dan juga berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, ada pun rumusan masalah yang kami angkat dalam student project ini. Yang pertama, bagaimana mendiagnosis DM tanpa komplikasi berdasarkan hasil pemeriksaan anamnesis, fisik, dan juga penunjang. Yang kedua, faktor risiko apa saja yang berkontribusi terhadap DM tanpa komplikasi. Yang ketiga, bagaimana interaksi keluarga dengan diagnosis DM tanpa komplikasi. Yang keempat, apa potensi dampak penyakit DM tanpa komplikasi terhadap keluarga pasien. Kemudian yang kelima, bagaimana menyusun rencana pendekatan dan tata laksana kedokteran keluarga yang relevan, yang dimana bisa mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier untuk kasus DM tanpa komplikasi. Baik, ada pun tujuan umum dalam penulisan ini yaitu menyusun rencana tata laksana komprehensif berbasis kedokteran keluarga untuk kasus diabetes mellitus tanpa komplikasi. Untuk tujuan khususnya sendiri dibedakan menjadi 5. Yang pertama, merumuskan diagnosis DM tanpa komplikasi berdasarkan hasil pemeriksaan anamnesis, fisik, dan penunjang. Yang kedua, mengidentifikasi faktor risiko DM tanpa komplikasi. Yang ketiga, menganalisis interaksi keluarga dengan diagnosis DM tanpa komplikasi. Yang keempat, mengidentifikasi potensi dampak penyakit DM tanpa komplikasi terhadap keluarga pasien. Kemudian yang kelima adalah menyusun rencana pendekatan dan tata laksana kedokteran keluarga yang relevan, mencakup pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier untuk kasus DM tanpa komplikasi. Adapun manfaat dari penulisan student project ini, yang dimana penulisan ini menjadi rujukan pendekatan holistik dalam studi kasus penyakit kronis di layanan primer, serta panduan bagi mahasiswa dan akademisi untuk menerapkan 5 prinsip kedokteran keluarga secara terstruktur, khususnya pada pencegahan sekunder, tersier dini pada DM tanpa komplikasi. Kemudian manfaat berikutnya adalah manfaat klinis, yang dimana laporan ini dapat memberikan panduan praktis pada dokter layanan primer dalam diagnosis, penilaian faktor resiko, dan juga intervensi berbasis keluarga pada DM tanpa komplikasi. Dengan identifikasi dini resiko keluarga dan juga lingkungan, tata laksana non-farmakologis dapat diharapkan lebih efektif dan juga progresif penyakit yang dapat ditekan. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Perkenalkan, nama saya Putu Kiladari Winaya dengan 3 digit akhir 173. Anamnesis. Identitas pasien, nama, usia, jenis kelamin, suku atau etnis, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, alamat. Keluhan utama, gejala klasik poliuria, polidipsia, polifagia. Gejala non-klasik, mudah lelah, pandangan kabur, gatal, kesemutan. Riwayat penyakit sekarang, onset perlahan, minggu hingga bulan. Kronologi sering BAK, haus, lapar, bisa menyebabkan BB turun. Faktor memperberat konsumsi gula, stres infeksi, faktor meringan diet dan obat teratur. Tidak ada tanda komplikasi seperti nyeri dada, luka,
luka kaki, sesak, dan lain-lain. Riwayat penyakit dahulu, komorbid, hipertensi, dislipidemia, obesitas, penyakit jantung, stroke, gagal jantung. Penyakit organ target, nefropati, retinopati, neuropati disangkal bila tidak ada. Obat mempengaruhi glukosa, yaitu steroid, antipsikotik, riwayat GDM atau kehamilan pada wanita, riwayat keluarga, diabetes mellitus pada keluarga inti, pada ayah, ibu, saudara, riwayat hipertensi, dislipidemia, obesitas, stroke, PJK, riwayat GDM pada ibu atau kakak perempuan, riwayat gaya hidup dan psikososial, pola makan tinggi gula atau lemak, aktivitas fisik kurang, pekerjaan sedentary, merokok, konsumsi alkohol, stres, dukungan sosial, dan keluarga. Baik, setelah anamnesis bisa dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Sebelumnya, perkenalkan saya Raisa Fatini Maharani dengan NIM akhir 217. Pemeriksaan fisik dimulai dari tanda vital seperti tekanan darah, nadi, respiratory rate, dan juga suhu untuk deteksi dini dari hipertensi dan juga infeksi. Selanjutnya, dilakukan penilaian status gizi pasien melalui IMT dan juga lingkar pinggang untuk menilai dari resiko obesitas sentral. Pemeriksaan kulit juga dapat dilakukan untuk mendeteksi acanthosis nigrans sebagai tanda resistensi dari insulin. Sedangkan pemeriksaan kaki bisa dilakukan untuk melihat adanya kalus, kelainan bentuk, dan juga pemeriksaan monofilamen guna mendeteksi dari neuropati dini. Untuk pemeriksaan penunjang, diagnosis dapat ditegakkan melalui gula darah puasa, TTGO, HbA1c, atau gula darah sewaktu dengan gejala klasik. Selain itu, dilakukan juga screening komplikasi awal berupa profil lipid, fungsi ginjal, USCR, urinalysis, serta fundoskopi yang dapat dilakukan secara tahunan, di mana pemeriksaan ini membantu untuk memastikan kontrol dari penyakitnya dan juga mendeteksi dini jika terdapat komplikasi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Cinta dengan 3 digit NIM terakhir 09, izin melanjutkan mengenai subbab 2.2 faktor risiko diabetes mellitus. Adapun faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi terdiri dari riwayat keluarga ataupun genetik, di mana riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 melalui predisposisi genetik yang memengaruhi fungsi insulin. Risiko makin tinggi bila dipicu pola makan tinggi kalori dan juga kurang aktivitas sehingga diperlukan screening dini. Selanjutnya faktor usia di mana risiko diabetes mellitus tipe 2 meningkat setelah usia 40 tahun karena adanya penurunan fungsi sel beta dan meningkatnya resistensi insulin akibat perubahan komposisi tubuh dan juga aktivitas fisik. Namun pada kasus usia muda juga meningkat akibat gaya hidup yang tidak sehat sehingga pencegahan perlu dimulai sejak usia produktif. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor etnis, di mana etnis Asia berisiko lebih tinggi mengalami diabetes mellitus tipe 2 meski pada indeks massa tubuh yang rendah karena adanya akumulasi lemak visceral dan juga sensitivitas insulin yang rendah. Perbedaan pola hidup dan faktor sosial ekonomi antar etnis turut mempengaruhi risiko sehingga pencegahan dapat disesuaikan dengan karakteristik tiap etnik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Pratingita Maharani dengan 3 digit mahir malam 2, di mana faktor risiko yang dimodifikasi itu ada gaya hidup, faktor klinis dan juga faktor psikososial, di mana gaya hidup itu yang tidak sehat seperti pola makan tinggi karbohidrat, selanjutnya juga aktivitas fisik yang rendah dan juga adanya merokok itu dapat meningkatkan risiko DM tipe 2 melalui resistensi insulin dan juga inflamasi, di mana untuk gaya hidup yang baik ini terbukti menurunkan risiko hingga 58%. Untuk faktor klinis, obesitas sentral dapat memicu resistensi insulin melalui adipokin proinflamasi, di mana hipertensi dan juga dislipidemia sering juga menyertai DM tipe 2 ini sebagai bagian dari sindrom metabolik. Untuk selanjutnya ada faktor psikososial, di mana stres kronis itu dapat meningkatkan hormon yang mengganggu kerja insulin, sementara literasi kesehatan yang rendah dapat memperburuk daripada kepatuhan dan kontrol glikemik, dan intervensi seperti manajemen stres, edukasi diabetes, dan dukungan sosial itu dapat meningkatkan kontrol glukosa dan kualitas hidup. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan kembali. Baik, mohon izin melanjutkan. Adapun analisis faktor risiko keluarga, di mana riwayat keluarga itu meningkatkan risiko DM tipe 2 itu 2-6 kali lipat akibat faktor genetik dan pola hidup yang diwariskan. Sementara gen yang berperan antara lain itu adalah TCF7L2 atau FFTO dan juga PPARG
yang mempengaruhi sekresi dan sensitivitas insulin. Adapun lingkungan keluarga itu sering membentuk pola makan tinggi kalori, aktivitas fisik rendah, serta faktor psikososial seperti stres dan literasi kesehatan yang rendah, serta pencegahan lebih efektif melalui edukasi dini, screening rutin, dan juga intervensi berbasis keluarga untuk dapat mengubah kebiasaan bersama. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rati Dewang Raini dengan 3 digit yang terakhir 107. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan identifikasi interaksi keluarga. Yang pertama yaitu terkait dengan struktur dan pemetaan keluarga. Terdapat dua alat penting yang digunakan dalam memahami dinamika keluarga secara lebih mendalam. Yang pertama yaitu genogram. Genogram atau 3 generasi berfungsi untuk memetakan terkait dengan riwayat kesehatan keluarga, sehingga kita bisa mengidentifikasi kemungkinan penyakit keturunan atau pola masalah kesehatan yang muncul dari generasi ke generasi. Selain itu, genogram juga memberikan gambaran visual mengenai struktur keluarga, hubungan antar anggota keluarga, serta faktor risiko kesehatan yang mungkin mempengaruhi kondisi pasien. Informasi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Yang kedua yaitu ECOMAP. ECOMAP digunakan untuk menggambarkan hubungan keluarga dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Melalui alat ini, kita bisa melihat sejauh mana keluarga mendapatkan dukungan dari teman, tetangga, fasilitas kesehatan, komunitas, atau sumber-sumber lain di luar rumah. ECOMAP membantu menilai kualitas hubungan, apakah hubungan tersebut bersifat kuat, lemah, atau justru dengan penuh tekanan, serta dapat mengidentifikasi terkait dengan sumber daya yang dapat dioptimalkan dalam proses pendampingan. Dengan memahami jaringan dukungan eksternal ini, tenaga kesehatan dapat merancang strategi pemberdayaan dan intervensi yang lebih komprehensif, sehingga keluarga mampu menghadapi masalah kesehatan yang lebih efektif. Kemudian di sini saya akan membahas terkait dengan fungsi keluarga atau penilaian fungsional. Terdapat dua instrumen penting juga yang digunakan untuk menilai bagaimana keluarga berfungsi dan memberikan dukungan. Yang pertama yaitu ada scoring Apgar keluarga. Scoring Apgar keluarga digunakan untuk menilai persepsi individu terhadap fungsi dan tingkat dukungan keluarga yang mencakup dari 5 aspek, yaitu yang pertama adaptation, partnership, growth, affection, and result. Melalui penilaian ini, kita dapat mengetahui apakah fungsi keluarga berada dalam kategori baik, sedang, atau terganggu. Di mana semakin tinggi skor Apgar, maka semakin baik pula fungsi keluarga dalam memberikan dukungan emosional maupun sosial, yang pada akhirnya berkaitan dengan kondisi kesehatan mental dan kesejahteraan anggota keluarga. Yang kedua yaitu ada scoring SCREAM yang digunakan untuk menilai sejauh mana keluarga memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi situasi krisis. SCREAM mencakup 6 aspek utama, yaitu ada social, cultural, religious, economic, educational, and medical. Dengan menggunakan instrumen ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan serta kekurangan keluarga dalam setiap aspek tersebut. Informasi ini sangat penting untuk menentukan intervensi yang diperlukan ke depannya, serta menilai kemampuan keluarga dalam mempertahankan resiliensi ketika dihadapkan pada masalah kesehatan maupun tekanan lainnya. Baik, mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Perkenalkan nama saya Sylvia dengan 3 digit yang pakai 130. Untuk dinamika dan peran keluarga. Yang pertama, pola komunikasi dan pengambilan keputusan. Nah, pola komunikasi keluarga itu sangat penting dan sifatnya terbuka dan saling mendukung. Anggota keluarga mesti aktif dan mengingatkan jadwal kontrol rutin dan kepatuhan obat. Pengambilan keputusan adalah pasien sendiri bersama dengan anggota keluarga yang paling dekat secara emosional, itu anak atau istri. Lalu untuk caregiver utama dan penyiap makanan. Caregiver utama umumnya merupakan pasangan hidup atau anak yang tinggal serumah dengan pasien. Nah, tugas caregiver memberikan obat, dukungan fisik emosional, menemani pasien saat pemeriksaan rutin. Lalu untuk penyiap makanan sendiri, memegang peran sentral dalam intervensi diet pasien, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa diet pasien rendah dalam gula. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan mengenai dampak penyakit terhadap keluarga. Sebelumnya perkenalkan, saya Sheryl Eka Zara dengan 3 digit NIM terakhir 129. Di mana di sini ada dampak psikologis dan juga emosional, di mana diagnosis penyakit kronis seperti DM seringkali memicu respon psikologi yang negatif, tidak hanya bagi pasien, tapi juga bagi anggota keluarga, seperti kecemasan terhadap komplikasi di masa depan, di mana anggota keluarga ini umumnya mengalami kecemasan yang signifikan terkait dengan masa depan pasien. Kecemasan ini juga berpusat pada kekhawatiran akan timbulnya komplikasi akut seperti hipoglikemi atau komplikasi jangka panjang yang mengancam jiwa seperti penyakit jantung, stroke, dan juga gagal ginjal. Kemudian yang kedua adalah stres terkait kebutuhan perubahan gaya hidup, di mana ini keluarga juga dapat mengalami diabetes distres, yaitu kondisi tekanan emosional spesifik yang berkaitan dengan tuntutan manajemen penyakit.
Hal ini mencakup kekhawatiran atas kemampuan pasien dalam manajemen diri, beban emosional dalam memberikan dukungan terus-menerus, dan juga frustasi terhadap tuntutan diet serta pengobatan yang ketat. Kemudian adanya potensi caregiver burden atau beban dari pengasuh, di mana anggota keluarga yang mengambil peran sebagai pengasuh utama atau caregiver berada pada risiko tinggi mengalami caregiver burden. Ini adalah sindrom kelelahan fisik, emosional, dan juga psikologis akibat tanggung jawab dan juga perawatan jangka panjang. Kemudian ada dampak finansial itu sendiri, yaitu beban finansial dari DM ini bersifat substansial dan juga berkelanjutan, seringkali menjadi sumber stres utama bagi keluarga. Yang pertama itu adalah biaya pengobatan jangka panjang, di mana keluarga harus mengalokasikan anggaran rutin untuk biaya pengobatan yang tidak sedikit, di mana tinjauan sistemis menunjukkan bahwa biaya langsung ini mencakup obat-obatan oral dan juga insulin, biaya konsultasi dokter spesialis, dan juga biaya alat pemantauan mandiri seperti glukometer dan juga strip test yang harus dibeli secara berkala. Kemudian yang kedua adalah biaya alat pemantauan. Selain biaya medis, ada biaya tidak langsung seperti hilangnya produktivitas jika keluarga harus sering izin dari pekerjaannya. Dan juga selanjutnya ada potensi perubahan anggaran belanja karena di mana beban ini terasa lebih jauh berat bagi keluarga dengan status ekonomi rendah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yaakob Theodorus Anginionus Junior dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya izin untuk melanjutkan pada bagian dampak sosial dan rutinitas harian. Jadi ada 3 aspek yang terdampak. Yang pertama itu dari perubahan pola makan bersama keluarganya itu sendiri. Yang dimana salah satu pilar dalam manajemen DM itu adalah terapi nutrisi medis yang berfokus pada prinsip 3J, yaitu jumlah, yaitu kebutuhan kalori, jenis, yaitu merupakan komposisi nutrisi, dan juga yang terakhir jadwal, yaitu keteraturan makannya. Yang dimana ketika seseorang anggota keluarga didiagnosis DM, maka rutinitas makan ini harus disesuaikan, dan hal ini memerlukan dukungan dari keluarganya. Lalu dukungan dari keluarga dalam aspek diet itu sangat mempengaruhi dari keberhasilan manajemen DM itu sendiri. Lalu yang kedua itu penyesuaian jadwal untuk aktivitas fisik dan juga olahraga, yang dimana aktivitas fisik yang teratur memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan juga untuk kontrol glikemik. Namun memasukkan jadwal olahraga ke dalam rutinitas harian yang sudah padat seringkali itu menimbulkan banyak tantangan. Nah, yang dimana di sini itu penting untuk anggota keluarga memahami dan juga mendukung jadwal aktivitas fisik pada pasien, misalkan dengan ikut serta ataupun setidaknya membantu menciptakan ruang dan waktu yang memungkinkan pasien untuk berolahraga. Lalu yang terakhir itu ada potensi konflik jika anggota keluarga itu tidak suportif, yang dimana dukungan keluarga itu merupakan salah satu predikator terkuat keberhasilan manajemen DM, yang dimana sebaliknya misalkan terdapat kurangnya pemahaman ataupun dukungan dapat menjadi sumber stres dan juga konflik dalam keluarga pasien, yang dimana bentuk konfliknya itu bisa terjadi dalam bentuk sabotase diet yang tidak sengaja, lalu menganggap DM itu remeh, lalu ataupun tidak serius. Lalu yang ketiga itu adalah stigma ataupun menyalahkan pasiennya, lalu adanya menolak perubahan menunya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Rosari Karungkusumanegara dengan 3 digit NIM 194. Saat ini saya akan menjelaskan subbab 2.5, yaitu identifikasi pendekatan kedokteran keluarga. Saya akan memulai dengan pendekatan komprehensif dan holistik, di mana pendekatan kedokteran keluarga dan manajemen DM bersifat krusial karena menggeser fokus dari penyakit individu secara utuh dalam konteks keluarga, dan pendekatan ini mewujudkan secara komprehensif dan holistik melalui 5 pilar tata laksana, yaitu edukasi, nutrisi, aktivitas fisik, farmakologi, dan juga pemantauan. Keberhasilan pilar-pilar ini sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan aktif keluarga yang membantu pasien menerapkan perubahan gaya hidup dan juga mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. Kemudian 2.5.2 yaitu pendekatan keberlanjutan. Karena DM bersifat kronis, maka intervensi harus bersifat berkelanjutan yang menekankan hubungan jangka panjang antara dokter, pasien, dan keluarga. Pelayanan ini diwujudkan melalui pemantauan terstruktur seperti kontrol rutin bulanan dan evaluasi HbA1c setiap 3 bulan. Dokter keluarga juga menerapkan manajemen proaktif dengan tetap menjalin kontak di antara jadwal kunjungan untuk memantau kondisi dan juga memberikan dukungan motivasi. Dan terakhir ada pendekatan kolaboratif, di mana manajemen DM yang kompleks juga menuntut pendekatan kolaboratif. Secara internal ini melibatkan shared decision making, di mana dokter, pasien, dan keluarga mengambil pelayanan yang mengatur rujukan profesional seperti ahli gizi, edukator diabetes, atau dokter spesialis lain sesuai kebutuhan pasien. Perkenalkan, saya Putu Sifla Salim dengan 3 digit Makir 04. Izin lanjut untuk menjelaskan, di mana di sini juga terdapat suatu pendekatan yang berpusat pada pasien dan juga keluarga. Di mana untuk pengaturan diet dan juga pengobatan yang rutin pada DM sekiranya diperluas dalam hal edukasi untuk pasien dan juga keluarga, disebabkan oleh integritas dari dukungan oleh keluarga merupakan suatu faktor penting yang dibutuhkan oleh pasien untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada upaya pencegahan, di mana upaya pencegahan sendiri dia terdapat 3 macam. Yang pertama itu adalah primer, di mana untuk pencegahan primer sendiri dia bertujuan untuk mencegah
Terjadinya suatu penyakit pada individu yang sehat namun beresiko. Di mana di sini untuk targetnya sendiri merupakan anggota keluarga pasien dengan diabetes mellitus yang memiliki suatu resiko tinggi seperti sindrom metabolik ataupun pasien yang memiliki suatu riwayat genetik yang kuat dari keluarga. Dan selanjutnya di sini untuk aktivitas sendiri yang dapat dilakukan, yang pertama tentunya melakukan screening yang aktif pada anggota keluarga. Misalnya itu seperti cek gula darah puasa, lalu dapat juga memberikan suatu edukasi intensif mengenai modifikasi gaya hidup sehat, serta mendorong modifikasi lingkungan di rumah. Dimana misalnya ini seperti membatasi ketersediaan makanan tinggi gula dan juga lemak jenuh di rumah. Lalu selanjutnya ada pencegahan sekunder, di mana pada pencegahan ini akan diawali oleh menganalisis dan juga mengidentifikasi suatu faktor risiko yang melibatkan peran keluarga dari si pasien terhadap perkembangan dari diabetes mellitus pasien, sehingga nantinya suatu edukasi yang intensif di sini wajib mencakup penekanan pengendalian gula darah yang didapat dari pengobatan rutin dan juga pengaturan dari diet. Yang terakhir itu adalah pencegahan tersier, di mana pada pencegahan ini sekiranya wajib berorientasi pada suatu pemeliharaan kualitas hidup yang optimal. Tentunya dibantu juga dengan support dari sang keluarga yang berfungsi sebagai pondasi utama dalam membantu pasien mengelola beban penyakit, lalu penerapan dari pendekatan kedokteran keluarga yang komprehensif dan juga holistik, dan juga dapat terbukti relevan dalam manajemen diabetes mellitus hingga diabetes mellitus yang telah mengalami suatu komplikasi, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk mencegah suatu progresi dini di fase diabetes mellitus tanpa adanya suatu komplikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Dan terakhir bab 3 penutup. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM 3038. Izin mempresentasikan di bagian bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari student project kali ini, yaitu DM tanpa komplikasi adalah fase awal kritis yang memerlukan penanganan juga pencegahan dini, di mana diagnosis ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang berupa GDS ataupun HbA1c. Keterlibatan keluarga, yaitu seperti dukungan sosial dan juga genogram ataupun ECOMAP, itu mempengaruhi kepatuhan dan juga beban perawatan, di mana pendekatan kedokteran keluarga diperlukan untuk pelayanan komprehensif berkelanjutan dan juga kolaboratif. Untuk sarannya, intensifkan screening dini pada individu beresiko seperti pemeriksaan berkala anggota keluarga, lalu gencarkan edukasi gaya hidup sehat dan juga konseling keluarga, berikan pelatihan berkelanjutan pada tenaga kesehatan primer dan juga lakukan pemantauan rutin, serta lakukan evaluasi berkala termasuk pemeriksaan HbA1c setiap 3 bulan untuk memastikan kontrol penyakit. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SGD A1. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.